Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surat Al-Baqarah ayat 200. Judul teksnya di ayat surat Al-Baqarah 200, Dzikir, doa dan usaha. Dzikir yaitu diambil dari kalimat Udzkurullah, doa diambil dari mayaqulu, kemudian usaha diambil dari mimma kasabu. Dzikir, doa dan usaha. Itu teks. Tapi karena kita belajar tafsir maudhu'i bidiroya, salah satunya syarat bidiroya itu harus dikaitkan dengan ayat-ayat lain atau munasabah ayat, baik ayat sesudahnya atau sebelumnya. Dan juga melihat realitas, karena hari ini adalah masih Yaumul Tasyrik, bagi yang ngapar awal, mereka sudah ada di Mekah dan tidak lagi ada di Mina. Tapi bagi yang Parsani, mereka harus pergi besok, yaitu melaksanakan hari Tasyrik yang kedua. Itu tidak dilarang. Faman ta'ajjala fi yawmin fala isma alaih wa man ta'akhkhara fala isma alaih. Oleh karena itu dikaitkan dengan ayat ini, ayat sebelumnya dan juga ayat sesudahnya. Ayat 204 sampai 208. Maka judul konteksnya adalah pasca ibadah haji bukan UUD tapi DDU. Apa itu bukan UUD? Bukan ujung-ujungnya dunia atau duit, tapi harus DDU. Dzikir, doa dan usaha. Kenapa kita harus membahas DDU? Ini mungkin yang dilupakan oleh kita, baik orang yang sudah ibadah haji atau yang belum, atau mungkin yang sedang. Sebab kalau melihat ayat sebelumnya, karena di sini ada 4 menurut para ulama tafsir, dari ayat 198 sampai 207. Diambil ayat 200, pertama ada orang yang mengajar dunia saja, tapi sayang mereka tidak kebagian di akhirat. Dan ada yang kedua, orang yang mengejar dunia akhirat untuk segera dikejar, yaitu al-his, motivasi untuk kita mengejar khairid darain, kebaikan. Ada yang ketiga, orang memanipulasi data, berbohong dan berkata manis, tapi hatinya jahat dan busuk. Inilah kelompok munafikin. Nanti ada Ubay bin Salul yang kemudian disebut namanya Akhnas bin Suraiswari. Ada nanti yang keempat, kelompok yang mencari di Allah, baik dia waktu di Mekah, sebelum ke Mekah, dan sudah pulang dari Mekah. Ini nanti dipimpin oleh namanya Suhaib bin Sina al-Rumi. Tapi karena kita juga belajar ilmu tafsir, al-ibratu bi umil lafzi la bi husni sabab. Yang dimaksud ayat itu secara umum artinya redaksinya, bukan karena melihat sababnya. Jadi setiap ayat kita harus melihat keumuman lafaznya. Sekiranya itu bagian dari yang harus kita bahas. Baik, kita lihat secara teksnya dulu, Pak. Di sini surah Al-Baqarah 200 ada kalimat fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw asadzikra. Fa idza qadaitum maksudnya apabila kamu sudah selesai melaksanakan ibadah haji, maksudnya kena al-haju arfata, itu seperti 3 kali disebut oleh Rasul. Selesai wukuf di Arfah. Ini menurut para tafsir, kalau di komanasiakum, selesai wukuf di Arfah. Sebab a'dhamul haji yang paling besar pahalanya, yang paling agung dan didambakan, saya berebut untuk mengajar di Arfah. Karena waktunya terbatas, waktunya itu hanya dari zawal di Arfah sampai ghurub syams. Jadi waktunya sebentar, tempatnya sedikit, sedangkan kapasitas tempat di sana tidak bisa lebih dari 2 juta. Saya kira ini bagian dari arti qadaitu manasikakum. Jadi menurut ahli tafsir, qadaitu manasikakum selesai melaksanakan wukuf di Arafah. Apa yang ditugaskan? Di sini ada fadhkurullah kadzikrikum abaakum aw asadzikra. Saya lihat tafsirnya aw asadzikra itu bukan auli tahir, tapi itu tamiz. Tamiz itu artinya yang menjelaskan berzikir banyak dengan sebanyak-banyaknya. Tamiz itu menunjukkan makna bilangan. Itu.
Tamyiz itu seperti ini itu ahada asyara kaukaban. Saya melihat 11. 11 apanya? Kaukaban, bintangnya itu di Quran tuh. Surat Yusuf. Sama ini juga. Fadhkurullaha, berzikirlah kamu, asal dzikra. Zikir berapa jumlahnya? Nah, itu. Asal dzikra, maka ditafsir asal aksaru dzikran. Yang banyak zikirnya, yaitu kamu harus berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir. Kemudian setelah kita berzikir yang banyak, berikutnya ayat paminan nasi mayaku robbana atina fid dunya hasanah. Di sini ada manusia tidak hanya berzikir, baik di Arafah atau di Muzdalifah di Masjidil Haram atau di Mina dan sampai tawaf, tapi ada doa. Makanya disebut paminan nasi ini sebagian orang yang berdoa setelah zikir itu hanya mengejar dunia saja. Di sini ya Rabbana atina fid dunya. Ya Allah berikanlah kami dunia. Tapi sayang kelompok ini malah fil akhirati min khalaq. Di akhirat tidak punya bagian apa-apa. Hadis saya akan kaitkan dengan ayat sebelumnya. Ada laisa alaikum junaun antablagu fadlan min rabbikum. Tidak dosa kepada kamu mencari karunia Rabbmu ketika ibadah haji. Ahli tafsir menjelaskan, kalau kita sambil berdagang boleh ibadah haji sambil berdagang. Itu Imam Syafi'i Al-Maliki persentasenya misal 10% dagang dan 90% ibadah haji. Itulah fadlan min rabbikum, sambilan. Karena mau ke Mekah, di sini bawa satu barang mau dijual ke Mekah sambil dagang, boleh. Ini fadlan min rabbikum. Dan yang kedua, menurut Imam Syafi'i Al-Maliki ada yang seimbang. Ibadah hajinya kuat, cari duitnya juga kuat. La mamduha wala madmuma. Tidak dilarang, tidak dipuji. Kemudian ada yang ketiga tafsirnya. Ibadah hajinya 90%, tapi cari duitnya 90%. Ini yang dilarang. Termasuk nanti haji mardud, ditolak hajinya. Bapak kalau lihat hukum Islam, haji itu kelima. Kalau tidak sholat, tidak sah sholatnya, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan lain. Jadi tidak bisa dihitung dari hisaban itu. Gak bisa kehitung yang lain. Tapi kalau tidak sah ibadah haji, kalau haji mardud, dia ibadahnya tadi contohnya orang mengejar dunia saja, sampai ibadahnya semaunya saya. Sedangkan orang kalau belum dihisab sholatnya, amal yang ini belum dihisab, belum dihitung. Beda, dihisab dengan ditolak. Makanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Memang luar biasa. Pahalanya ibadah haji, Al-Hajju Arfah. Orang yang ibadah haji di Arfah, diampuni semua dosanya. Bahkan di dalam hadis itu dijelaskan, kalau ada orang ragu diampuni dosa waktu di Arfah, ragunya itu dosa saking tidak bolehnya ragu, habis semua. Siapa orang yang hanya mendapat dunia? Itu yang mengejar dunia saja. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Siapa contohnya? Pengelola jamaah haji, baik itu travel yang jahat atau penguasa biadab. Oknum penguasa itu luar biasa. Kan ada sebut visa haji. Apa itu visa haji? Dokumen izin resmi dari sebuah negara yang dituju, sehingga negara-negara asing bisa tinggal dan bisa bertempat di sana sesuai dengan izinnya. Itu bisa. Jadi ada visa haji, ada visa umroh, ada visa ziarah, ada visa belajar, dan dikaitkan dengan tadi apa? Ada kuota. Apa itu kuota? Kuota itu jumlah jamaah haji yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, sehingga yang bisa masuk ke sana itu berdasarkan kuota, kapasitas jumlah muslimnya berapa. Kita di Indonesia 270 juta tadi. Di kisaran itu. Tahun 2014 ini jahatnya oknum penguasa. Kan kalau visa haji itu diatur oleh Departemen Agama, itu ada disebut haji reguler, ada haji khusus. Di pasal 14 ayat 12 Undang Haji itu, reguler artinya diurus oleh penguasa di kita untuk visa haji. Haji reguler. Berapa jumlahnya sesuai kebutuhan atau sesuai kesepakatan dengan Arab Saudi? 221 ribu. Saya ngitungin sekolah Pak. 221 ribu per tahun. Tetapi Jokowi ngomong karena sudah numpuk, sudah lama, 221 ribu. Dari jamaah khusus, ada khusus itu apa?
Khusus itu ternyata untuk tua, disabilitas dan orang tua. Tidak boleh lambat, karena kalau usaha 70 tahun nggak bisa, harus berangkat, tidak sungguh waktu lama atau disabilitas sudah sakit. Ternyata yang dikasih untuk tambahan kuota dijual sama mereka. Sebab harganya 300 juta sampai 1 miliar. Bayangkan. Makanya DPR sampai marah kan tahun 2014. Bapak berani banget dan tega banget kok mengambil dari yang 8%, 210 ribu itu kan berarti kan 20 ribu kurang lebih 8%-nya. 20 ribu Bapak ambil, yang 20 ribu kuota diambil juga. Makanya saya setuju kemarin ketika Arab Saudi putus hubungan pisau beroda. Sebab pisau beroda dijual belikan juga. Pisau beroda itu bisa yang diminta oleh Arab Saudi untuk orang-orang yang terhormat, misalnya presiden atau ulama-ulama internasional yang dibutuhkan oleh mereka, pergi ke sana, dijual juga pisau beroda itu sampai 1 miliar. Berapa kali untungan? Belum lagi beroda. Kemarin yang numpuk itu ada 2.000 haji beroda. Itu kalau tidak ditipu sama penguasa jahat dan usaha-usaha yang biadab, gak mungkin. Sampai beroda itu kan cuma ratusan aja. Kok sampai 2.000 mampi, berarti mereka, yuk masuk ke kapal saya, nanti bisa beroda. Itu bohong. Itulah makanya orang yang bawa pisau beroda, prapol atau penguasa, mardud hajinya, ditolak. Lalu bagaimana orang yang bisa beroda? Tobat. Sebab kalau tidak tobat, dia kan ditolak hajinya, mengambil hak orang lain. Bayangkan, orang lain sudah bayar Pak, tahunan bayar haji itu. Sudah tua, tidak berangkat. Dia sendiri berangkat ke sana. Mardud juga itu hajinya. Tobatnya, dia tidak bisa tobat di Masjid Hidayah. Tidak bisa tobat di Masjid Istiqlal. Harus berangkat ke sana, tobat diukup di Arafah, di Multajam, sebab dia melakukan pelanggaran haji. Tobatnya di sana. Bagi haji beroda, bejakan enggak Bapak? Teksnya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Mereka di sana itu ngomong, dan memang dengan duit ya. Ya Allah berikanlah saya duit, untung banyak, haji banyak, jadikanlah saya pejabat, jangan berhenti jadi menteri, jangan berhenti jadi menteri, jangan berhenti jadi pengurus haji. Kita ingat ke Allah, malahu fil akhirah, di akhirat tidak kebagian apa-apa, mardud hajinya. Satu. Tapi ada yang kedua memang ini, yang kedua bagus nih. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada orang yang ibadah haji, lalu dia berdoa, ya Allah berikanlah kami hasanah fid dunya. Tadi hasanah fid dunya Pak, saya lihat di tafsir itu bil ilmi ya, dengan ilmu hasanah fid dunya. Kalau Imam Jalil Suyuti bi ni'mah. Ditafsirkan lagi oleh Soal Maliki dan Imam Putwali Ilaya. Bi ni'mah itu sejahtera, aman, sentosa, damai ya. Tapi kalau fil akhirati hasanah bil amali sholih wa imamil qawi wa bitaqwa al kamil. Jadi orang yang hasanah di akhirat itu amalnya soleh, imannya kuat, takwanya hebat, baru hasanah fil akhirat. Ini tafsir, sehingga salah satu tafsir Pak. Sebab wafil akhirat hasanah, adina fid dunya hasanah, wafil akhirat hasanah juga ada tafsir lain. Saya baca tadi duanya, Allahumma ini asalukal afwa wal afiyah fid dini wa dunya wa. Itu hasanah fid dunya wa fil akhirat. Sebab di sini ada sahabat yang sakit Pak. Lalu ditengok oleh Rasulullah SAW, sakit saya itu, saya minta sama Allah, ya Rob, kalau seandainya saya di akhirat disiksa, di akhirat saya masuk neraka, di dunia sajalah. Rasul marah, jangan begitu kamu, tidak akan kuat kamu menghadapi siksa di dunia, dan tidak akan mampu. Lebih baik kamu berdoa kepada Allah, Allahumma ini asalukal afiyah. Jadi afiyah itu Pak, sehat gitu. Labu wal afa. Nah, Allah minta apa wal afiyah. Ya Allah, saya minta maaf ya dan minta sehat lahir batin. Kenapa tidak dua itu? Jangan kemudian dibebankan di dunia, gak akan kuat kamu. Rasul melarang itu karena memang tidak akan ditimpakan di dunia. Orang muslim yang soleh, yang ibadah ya Allah, tidak akan disiksa, diuji. Kalau orang kafir disiksa. Jadi kita menghadapi ujian dengan sabar, dengan tawakal dan usaha. Tidak harus tadi diminta. Jadi urusan dunia itu fadol semuanya. Di akhirat juga begitu. Tidak kena masuk surga amal kita, tidak ada apa-apanya amal kita. Kecuali dengan fadl Allah. Illa ayatagama di Allah birahmatih dalam hadisnya. Ketika Rasul menyampaikan, kamu jangan pede sebab punya amal. Amal kamu gak bisa mendorong ke surga. Sahabat bertanya, ya Rasul, engkau juga begitu? Walaan aku juga. Kalau aku tidak dapat rahmat Allah, tidak masuk surga. Itu Rasul. Kina ada benar begini Pak.
Jagalah kami dari api neraka. Sebetulnya kalau tidak di neraka itu otomatis ke surga. Sebab di akhirat kan cuma neraka dan surga. Tidak masuk neraka ya otomatis surga. Makanya kina azabana menurut para tafsir ini penjelasan dari fil akhirati hasanah. Di akhirat baik itu tidak masuk neraka. Ada yang kedua, memang ke surga, tapi ke neraka dulu. Ke surga memang, tapi kalau terakhir ke surga ya, seperti Rasul menyampaikan, nanti di hari kiamat ukhruju minan nari man kana mithqala dzarratin minal iman. Wahai malaikat, keluarkan dari neraka meskipun imannya seperti sedarah, sebesar atom. Yang ketiga, ayat 3 menjelaskan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dikilah kamu pada hari yang ma'dudat. Ma'dudat itu maklumat. Ternyata ayyamin ma'dudat itu ada dua tafsirnya. Pertama, al-hajju asru maklumat, yaitu talbiyah, labaik Allahumma labaik sejak tanggal 1 Syawal sampai wukuf. Kalau sudah wukuf tidak talbiyah lagi. Kedua, ayyamin ma'dudat, takbir di sini bukan zikir, takbir yaitu setelah wukuf dari Arafah, baru sini zikir dan doa. Ini tafsir ayyamin ma'dudat, jadi dua. Satu ayyamin maklumat yaitu al-hajju asru maklumat, kedua ayyamin ma'dudat yaitu setelah wukuf dari Arafah. Baik, faman ta'ajjal fi yaumaini fala ismaleh. Jadi tadi sudah ya. Kalau dia buru-buru hanya ngajar 2 hari, yaitu yaumain di sini artinya hari tasyrik, Pak, Sabtu dan Ahad. Jadi bagi yang Sabtu Ahad ke lebaran Jumat ini sudah selesai ada di Mekah. Tapi wa man ta'akhara, kalau besok ditambah hari Senin 1 juga fala ismaleh, tidak apa-apa. Jadi ada 2, walama aslama wa tahlul jabin. Ya, coba itu lihat ketika Ibrahim dan Ismail sudah serah diri kepada Allah. Watallahu lil jabin, dan Ibrahim sudah menyenderkan pelipisnya sama Ismail di penyembelihan. Coba. Itu pisau sudah dihunuskan, Pak. Nabi Ibrahim baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ismail la ilaha illallah wallahu akbar. Dijawab oleh seluruh makhluk. Pohon-pohonan, batu, kayu gunung dan malaikat semua menjawab Allahu Akbar walillahil hamd. Gempar semua alam di aras. Lihat sosok manusia yang taat dan patuh pada Allah. Qad sadaqta ru'ya. Wah Ibrahim, kau sudah membenarkan mimpi. Sudah, ini ujian. Sebab di ayat surat Al-Maidah ayat 27 kan itu kurban itu asalnya kan Qabil Habil. Qabil kakaknya supaya kakaknya punya taumah, punya kembaran. Habil juga begitu. Lalu dengan takdir ya Allah, Qabil kembarannya maaf cantik, sedangkan Habil tidak terlalu cantik. Tidak mau Qabil nikah sama kembarannya Habil, ya jelek. Lalu diuji, ya kalau kamu sekarang tidak mau, udah korbanlah. Sayang kalau Qabil itu kan Qabil itu kakaknya yang dia petani, mengeluarkan gandumnya yang sudah busuk. Sebenarnya Habil dia peternak, mengeluarkan gibasnya yang gede. Dikorbankan lillahi ta'ala. Di dalam aturan Nabi Adam, kalau yang diterima korbannya itu yang harus nikah sama yang cantik tentu. Di dalam sejarahnya ketika itu Qabil Habil, yang diambil oleh Allah yaitu adalah korbannya Habil, yaitu gibas diambil yaitu ke atas. Di dalam sejarah ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, maka diturunkan wa faida bi gibsin azim, diganti oleh Allah dengan gibsin azim, yaitu gibasnya Habil dari peternak yang besar kambingnya. Itu diganti, disembelih itu. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim tidak tega sehingga menengok. Ada yang mengatakan sambil merem. Tapi begitu itu pisau ke lehernya Ismail, ternyata begitu melek, ternyata gibas yang dipotong, bukan Ismail. Wa ta'ala akhirin, untuk umat Nabi Muhammad tidak harus menyembelih anak, menyembelih sapi atau domba. Nahu nasibu mimma kasabu. Apa yang diusahakan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nasib diberi bagian. Sedangkan yang tadi hanya ngejar dunia, malahu fil akhirati min khalaq. Ayat berikutnya, ayat yang menjelaskan tentang siapa manusia yang ketiga, dijelaskan dalam surah Al-Baqarahnya ayat 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawlu fil hayati dunya wallahu yashhadu ala ma yaqbih wa ala hisab. Ada di antara manusia memang kata-katanya manis, membujuk rayu, dekat kepada Rasulullah untuk membujuk Rasul supaya dia menganggap orang muslim yang baik. Padahal wallahu yashhadu, Allah menyaksikan wa ala hisab, dia adalah penentang yang paling keras kepada Rasulullah. Munafik artinya. Ya, makanya Ubay bin Salul di ayat ini kan disebut tadi Ahnas ya.
Anas bin Syariq Ats-Tsaqafi. Kenapa disebut Ahnas, Pak? Bapak tahu sudah Anas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi suka muncul tenggelam. Kalau di depan Nabi baik, kalau di belakang Nabi ngebohong, ngejelek-jelekin, memitnah. Itulah orang munafik. Digambarkan ayat ini, dan ayat ini menjelaskan bahwa itulah manusia yang ketiga. Siapa yang senang kepada pembohong? Tidak ada. 98% di Indonesia ijazah Jokowi palsu. Tidak ada yang senang. Hanya 2% yang meyakini ijazah asli, berjanji palsu. Saya ini ayat berapa? Yang ketiga. Karena itu kita harus ingat bahwa yang ketiga ini adalah orang yang di dunia tidak ada yang menyenangi, dikutuk, dilaknat, di akhirat dia tetap akan masuk dalam api neraka. Kenapa? Sebab ada dua sifat, yurisul hasa wa nasal. Yurisul harsa, dia kalau liwat Pak dulu Ahnas ini, Ubay bin Salul itu Pak kalau sudah bertemu dengan Nabi lalu lewat, kalau ada tanaman kaum muslimin dibakar, ketemu dengan himar-himar kaum muslimin dipotong satu-satu, ada yang diambil kakinya, ada yang patah. Itulah perbuatannya Ubay bin Salul. Bukan hanya sebab jelek Rasulullah, dirusak itu tatanan kaum muslimin, pertaniannya dirusak, ekosistem dirusak, ekososial dirusak. Inilah perusak alam. Itulah Ubay bin Salul. Kalau sekarang perusak negara, itu turunan dari Ubay bin Salul, tidak akan bisa senang di dunia. Wa idza qila muttaqillah, apabila dikatakan mereka takut kepada Allah kamu, apa jawaban mereka? Ahdal izzatu bil ismi, malah mereka sombong dengan berbuat dosa. Disuruh takwa malah maksiat, disuruh baik tidak baik, disuruh jujur berbohong. Makanya tadi hajinya mardud, ditolak oleh Allah. Yang keempat terakhir, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtiga mardatillah. Yang keempat adalah orang yang yasri nafsahu. Yas itu yabi, menjual dirinya, harta raganya kepada Allah, sehingga dibeli oleh Allah. Inna Allah astara minal mu'minin, Allah membeli dari usaha kaum mukminin biar berjana surga. Ini yang keempat. Apa itu maksudnya yang keempat tadi beli dengan surga? Karena dia hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kelompok ini tadi kelompok yang paling baik. Sekali lagi, ayat ini memang menjelaskan ada sabab-sabab dulu ayat, tapi ayat ini berlaku siapa saja yang menjual dirinya, harta raganya kepada Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keriduannya. Di dunia dia sejahtera, bahagia dan aman sentosa, di akhirat bahagia masuk surga. Kesimpulannya, kita di ayat 200 sampai 204 sampai 207 dianjurkan di sini harus banyak berzikir, takbir sampai besok. Asar masih ada, begitu gurub terbenam habis, tidak ada takbir lagi. Ya, kita masih ada waktu. Kedua, harus banyak berdoa. Doa yang paling dianjurkan adalah doa sel istighfar. Ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW, doa sel istighfar. Kenapa? Karena sel istighfar ini doa yang sudah hafal oleh kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ana abduka wa ana alika ala wasatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abulaka min alimat ayat wa abu dambi pagi fa innahu la yakburu idanta. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Barang siapa orang yang membaca sayyidul istighfar, saya baca ayat hadisnya Pak. Ini di dalam Sahih Bukhari nomor 7387, di dalam muslimnya 2705. Man qala, barang siapa orang maza di waktu malam kemudian dia meninggal saat itu, dakhala jannah. Kalau dibaca maghrib, Allah mantarobi, meninggal setelah isya atau sebelum subuh, masuk surga. Dan demikian barang siapa orang yang membaca siangnya subuh, Allah mantarobi la ilaha dan seterusnya, ketika meninggal siang masuk surga. Baca itu sayyidul istighfar, subuh baca, siang meninggal ke surga. Sahih hadis ini. Bapak baca itu maghrib, meninggal malam ke surga juga. Mudah-mudahan. Kalau dalam doa ayat ada lagi Allahumma inni dalam siduman katsira wa ini dibaca setelah sholat atau sedang sholat. Bapak kalau sujud terakhir baca Allahumma inni dalam siduman katsira wa illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini juga hadisnya sahih, sujud terakhir dibaca. Mudah-mudahan guru-guru kita di sini yang ngajar juga memberikan nilai positif bagi kehidupan kita, bukan hanya cerita masalah yang jauh, masalah yang tidak bisa dipakai, tapi yang real. Mudah-mudahan nanti bisa membimbing kita sehingga diarahkanlah kita masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pengajian kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, orang yang ibadah haji mabrur mudah-mudahan ke surga. Mudah-mudahan yang makbul, yang mau ibadah haji ada gangguan di perjalanan atau meninggal lebih dulu atau tidak ibadah haji kena ilat sari, mudah-mudahan diterima sebagai orang yang ibadah haji. Dan kita
mengharap bagi yang Haji Mardun mudah-mudahan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kita, siapa yang dihadapi si Mardun, suruh tobat dia. Mudah-mudahan kalau tobat sama-sama dengan kita, insya Allah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.